Selamat datang kembali teman-teman di channel Basecamp Nyawakan bersama saya Didit Farafat, masih di dalam tutorial HTML dasar. Oke, baik teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang HTML list. Sebagai kata kunci, HTML list ini bisa digunakan dengan tag OL dan juga penutupnya, dan di dalamnya ada sebuah tag li dan juga tutupnya ya, begitu teman-teman. Bisa pakai lagi dengan tag ul dan juga tag li di dalamnya. Oke, sekarang kita langsung ke codingannya aja ya teman-teman. Kita latihan selanjutnya tentang HTML list ini. Kita menuju ke codingan. Oke teman-teman boleh buka teks editornya. Di sini saya sudah membukanya. Silakan teman-teman buka folder HTML-tutorial yang kita sudah bikin pada video-video sebelumnya. Terus kita buat lagi, kita klik kanan, terus klik new file, terus kita simpan, kita beri nama dengan HTML-list, jangan lupa titik HTML, terus kita klik save untuk menyimpannya. Sebagai awalan agar lebih cepat ya teman-teman yang pakai Sublime Text 3, ketikkan tanda kurang H, terus tekan enter untuk dibuatkan format HTML. Title-nya terus kita isi dengan HTML list, terus kita buka file HTML list ini, klik kanan, terus klik open containing folder seperti biasa. Kita klik, kita perbesar. Nah teman-teman boleh klik 2 kali ya teman-teman untuk mengeksekusi agar bisa dibuka di browser. Kita klik 2 kali, tunggu dulu ya teman-teman karena loadingnya agak lambat. Nah begini teman-teman, sudah muncul sebuah title di pojok kiri ini, sudah muncul HTML-list. Sekarang kita buat isi pada bagian body ini ya teman-teman. Kita buat sebuah elemen div, terus di dalamnya kita beri H1. Biasa kita kasih judul sesuai atau enggak miripkan dengan titlenya ya teman-teman. Latihan HTML list, kita save dulu. Nah latihan HTML list sudah muncul, ini judulnya teman-teman, tetapi saya akan merubahnya agar posisi tulisannya itu di tengah. Seperti kita ingat, kita memakai style, terus jangan lupa tutupnya. Di dalam style ini kita manipulasi elemen div, terus buka kurung kurawal dan tutupnya. Kita beri teks elegant center agar posisi tulisannya di tengah ya teman-teman. Center, kita save. Coba kita lihat perubahannya ya teman-teman. Nah tulisannya sudah geser ke tengah. Terus di bawahnya saya akan buat
div class, sebuah div class saya namakan dengan container. Maaf, container bukan container. Terus jangan lupa tutupnya. Terus kita akan memakai HTML bold, kita tuliskan tag B, terus kita tulis di sini. Teman-teman bisa memakai H6 atau H5, tulisan HTML bold juga boleh untuk memberikan tulisan yang tebal ya teman-teman, karena ini teks penting. Contoh daftar buah-buahan. Jangan lupa di sini kita kasih strip, terus kita beri titik 2 gitu ya teman-teman. Kita refresh dulu. Kita belum sampai pada HTML list, tetapi kita mencoba membuat daftar ya teman-teman. Kita eksekusi, kita coba lihat. Nah begini teman-teman. Sekarang saya ini mau kasih kelas ya teman-teman, karena biar di bawah ini agar tulisannya di pinggir dan ini sementara di tengah gitu ya teman-teman. Saya namakan navbar. Berarti di sini saya ketikkan div class navbar, begitu teman-teman, agar yang dieksekusi oleh ini adalah bagian dari div dengan kelas navbar gitu ya teman-teman. Sementara di bawahnya tidak akan dieksekusi dengan CSS ini. Teman-teman save dulu, kita lihat perubahannya. Nah ini sudah di kiri ya teman-teman, tetapi saya akan buat elemen div ini akan selebar inilah teman-teman. Jadi kurang lebih div class container ini saya akan kasih lebar container, saya akan kasih lebar ya teman-teman dengan width 45%. Maaf. Terus margin auto, agar posisi elemennya berada di tengah. Kita lihat apakah geser ke tengah atau enggak. Nah ini sudah geser teman-teman. Terus saya mau kasih elemen kontainer ini dengan background light blue ya teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Nah light blue. Terus kasih padding agar tidak terlalu dempet ya teman-teman. Kita sisipkan beberapa CSS agar kita terbiasa dengan CSS ya teman-teman, agar tampilannya tidak monoton beginilah teman-teman. Kita kasih padding 10 px, kita lihat hasilnya. Nah begini teman-teman, jarak tulisan dan jarak tepi ini lumayan ya, ada 10 px lah begitu teman-teman. Sekarang kita menuju ke HTML listnya. Kita akan buat di sini dengan daftar buah-buahan dan kita tuliskan dengan tag OL yang pertama.
daftar buat dengan tag OL. Nah, terus di dalamnya lagi buat tag li, teman-teman ikuti dulu. Daftar buah yang pertama apel, terus buat lagi di bawahnya pisang, terus buat lagi jeruk. Kita CTRL-S untuk menyimpannya. Sementara 3 aja dulu ya teman-teman, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Kita lihat perubahannya. Nah, begini teman-teman. Untuk membuat HTML list bisa dilakukan dengan tag OL, dan di dalamnya juga dibuatkan tag li untuk memberikan barisnya teman-teman. Dan satu lagi saya akan buat di bawahnya juga dengan elemen div container 2 lah, div 2 begitu. Kita akan membuat HTML list ini dengan tag UL. Coba kita tuliskan lagi div class container 2 lah begitu teman-teman. Terus di dalamnya kita buat tag UL, terus jangan lupa li. Teman-teman perhatikan dulu, teman-teman tekan CTRL shift terus ketik D ya teman-teman, agar mengcopy. Dibikin 3 kali aja dulu teman-teman, ini hanya sebagai contoh. Nah, di atas sini, di atas UL kita kasih dengan H5 lah begitu. Kalau di atas ini kan memakai HTML bold, kalau ini memakai HTML leading untuk memberikan judul lah teman-teman. Daftar, seumpama kita akan membuat daftar buku ya di perpustakaan, daftar buku perpustakaan. Terus misalkan kita isi yang pertama buku pelajaran, buku LKS, misalkan kita untuk studi SMA atau SMP. Terus di bawahnya buku komik begitu teman-teman. Ini hanya sebuah contoh aja ya teman-teman, boleh bebas isikan yang lain lah teman-teman, ini hanya sebagai sampel aja. Terus kita jangan manipulasi kontainer 2 ini. Kita lihat perbedaannya dengan kontainer ini ya teman-teman, karena ada perbedaan dengan kontainer 2. Kita lihat dulu, pasti posisinya akan di pinggir di sini ya teman-teman. Nah, begini, saya kepengen posisi seperti inilah teman-teman. Terus saya buatkan juga di sini ya teman-teman. Untuk double begini kita kasih koma, terus titik kontainer 2. Ini penulisan CSS sederhana saja lah teman-teman, hanya sebagai bahan latihan aja. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Nah, posisinya
sama ya, cuman ini masih dempet agar saya pengennya punya renggang lah beberapa persen gitu. Maka saya di sini akan kasih margin button, maaf, margin minus bottom 2%. Jangan lupa ya teman-teman, margin minus bottom. Kita lihat apakah berubah. Oh tidak teman-teman. Begini saja, kita rubah saja lah teman-teman. Di sini saya akan pisahkan ini agar tidak sama ya teman-teman. Kontainer 2, biar teman-teman tidak bingung, saya kasih width samakan di atas 45%, maaf, terus margin auto, terus background color light blue juga, padding samakan juga biar teman-teman tidak bingung ya teman-teman. Padding 10 px, terus margin top 2% lah gitu teman-teman. Ntar saya akan jelaskan, kita refresh. Nah, untuk di elemen yang pertama ya teman-teman, saya kan tadi bilang saya akan membuat bahwa di sini punya jarak lah begitu teman-teman. Untuk div kontainer yang ini ya teman-teman, margin bottom itu akan memberikan jarak ke bawah, jarak pemisah lah, begitulah margin bottom. Dan tadi seperti yang saya bilang, untuk kontainer 2 itu ada margin top 2%. Dari sinilah nyampe sini itu margin top untuk membedakan antara tepi di atasnya gitu teman-teman, sebanyak 2%, karena kita tadi ketikan 2%. Ya begini saja dulu teman-teman latihan HTML listnya, dan kita akan lanjutkan pada tutorial-tutorial selanjutnya tentang HTML dasar, dan kita akan lebih bahas lagi tentang HTML lanjutan seperti HTML forum dan juga HTML media. Di situ saya akan membahas lebih banyak lagi teman-teman. Sekarang kita nyampe di sini aja dulu. Sampai berjumpa kembali teman-teman di channel Basecamp Nyawakan bersama saya Didit Parapat, dan ikuti terus video tutorial dari kami Basecamp Nyawakan tentang seputar web programming. Dan saya akhiri pada video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.